Hai guys, welcome back to Geos Class. Nah, hari ini aku membahas tentang perbandingan ya, tapi hari ini aku akan membahas membandingkan dua besaran dengan satuan yang berbeda ya. Nah, misalkan di sini aku punya contoh soal nih ya. Nah, nanti aku akan jelaskan nih, maksudnya bedanya itu gimana sih? Seperti ini ya ceritanya. Agung bersepeda di lintasan yang berbeda. Terkadang melintasi jalan yang naik, terkadang melintasi jalan yang menurun. Ada kalanya dia melintasi jalan yang datar. Agung berhenti 3 kali untuk mencatat waktu dan jarak yang telah ditempuhnya. Setelah melewati 3 lintasan. Ya, ini perberhentian pertama, kedua, dan ketiga. Pada lintasan yang manakah Agung mengendarai sepeda dengan cepat? Lintasan yang manakah Agung mengendarai sepeda dengan lambat? Nah, bagaimana cara kita melihatnya? Nah, sekarang kita harus membandingkan dulu, tapi kita harus samakan dulu ya. Nah, di sini kita bagi 3 aja. Pemberhentian, nah, tulis deh ya pemberhentiannya, kepanjangan. Oke, anggaplah ini yang ke-1, kedua, dan ketiga ya. Nah, di yang pertama, catatan waktunya adalah 8:20 ya. Di kedua 12:24. Lalu di yang ketiga 24:40 ya. Nah, maka ini kita sederhanakan dulu ya. Ini kita bagi sama 2 deh ya. 4:10. Nah, ini aku bagi sama 2 juga. 6 oh ini masih bisa disederhanakan lagi. Aku bagi sama 6 aja ya. Coba, ini aku tulis aja. Ini aku bagi sama 2 ya. Ini juga bagi 2. Nah, yang ini aku bagi dengan 6. 12 bagi 6, 2. 24 bagi 6 itu 4 ya. Oke, lalu ini kita bagi, oh ya, ini adalah kilometer dan ini menit ya. Kilometer, menit, kilometer, menit. Nah, kita harus samakan salah satunya ya, biar kita bisa membandingkan mana yang di lintasan mana dia paling cepat. Nah, ini aku bandingin sama bagi sama 8 aja ya. 3 dan 5 ya. Oke. Nah, sekarang kita mau nyamain ya. Mau nyamain semua ini kan ada di sini angkanya, coba ya. Ini ada 10, 4, dan 5. Dan di sini ada 4, 2, dan 3. Sebenarnya kalau kita mau nyamain, kita bisa nyamain kilometernya berapa menit. Jadi maksud aku kilometernya kita samain, atau bisa juga kita mau samain menitnya juga bisa gitu ya. Contoh misalnya aku mau samain menitnya ya, biar bisa dibandingin. Nah, misalnya 10, nah ini aku bikin tetap dari 10 ya. Nah, kenapa aku bikin tetap 10? Karena 4 sama 5 ini bisa kita ubah ke 10 juga gitu. Dengan cara mengkalikannya dengan 4 kali berapa biar jadi 10? Oh, ini hapus dulu. 4 kali berapa biar jadi 10? 4 kali 2,5 ya. Oke, 4 kali 2,5 itu sama dengan 10. Atau 10 bagi 4 dulu, berapa? 2,5. 2,5 kali 4, 10 gitu ya. Nah, berarti kalau ini dikali 2,5, ini juga dikali 2,5. 2 kali 2,5 adalah 5 ya. Ini 4, ini 5. Nah, terus yang ini 5 buat jadi 10 dikali berapa? 5 buat jadi 10 dikali 2 ya. Maka ininya yang kirinya juga dikali 2. 3 kali 2, 6 ya. Nah, kalau kita udah punya 10 menit ya. Jadi ini menitnya 10. Di lintasan pertama dia melaju 10 menit mendapatkan 4 km. Di lintasan kedua dia melaju 10 menit mendapatkan 5 km. Di lintasan ketiga dia melaju 10 menit juga sama, cuman dia mendapat jarak 6 km. Nah, sekarang kita bisa lihat
lintasan manakah Agung mengendarai sepeda dengan cepat, ya? Nah, yang cepat itu pasti yang kilometernya paling banyak dengan menit yang telah diberikan, ya. Nah, jadi dalam 10 menit, di lintasan 3 Agung bisa mencapai 6 kilo. Sementara di lintasan 2 dia hanya bisa mencapai 5 kilo. Berarti dia lebih kencang di lintasan ketiga. Apalagi lintasan ke-1 cuman 10 menit cuman 4 kilo ya. Nah, berarti jawabannya pada lintasan manakah Agung mengendarai sepeda dengan cepat? Ya, lintasan 3 ya. Lintasan manakah Agung mengendarai sepeda dengan lambat? Ya, lintasan pertama gitu ya. Karena dalam 10 menit cuma dapat 4 kilo. Nah, seperti inilah caranya ya. Kalau misalkan beda-beda perbandingannya, kita harus samakan dulu. Salah satunya bisa menitnya, bisa kilometernya. Nah, ini yang aku lakukan adalah menyamakan menitnya ya. Kalau sudah, baru bisa kita bandingkan. Oke, aku pindah ke soal berikutnya ya. Seorang guru kelas 9 di SMP swasta menerima gaji sebesar 36 juta per tahun. Saat ini kalender sekolah terdapat 180 hari fluktuatif dalam setahun. Jika tahun depan sekolah menambah waktu bagi guru kelas 9 menjadi 220 hari, berapakah pendapatan guru tersebut dalam sehari jika gaji yang diterimanya berdasarkan banyak hari dalam kalender sekolah? Oke, untuk menyamakannya kita harus membagi dulu ya. Sekarang kita samakan dulu 180 hari dalam setahun ya. Nah, ini kita bandingkan dengan 36 juta ya. Oke, 36 juta. Nah, ini kita coret dulu ya. 10, 10, 18 dengan 36, 1, 2. Berarti satu hari itu perbandingannya adalah 200.000 ya. 200.000 rupiah gajinya dalam per hari. Nah, lalu sekarang berapakah pendapatan guru tersebut dalam sehari jika gaji yang diterimanya berdasarkan banyak hari dalam kalender sekolah? Ya, satu hari 200.000 ya. Nah, kalau misalkan tahun depan harinya jadi 220 ya, misalnya kita kali aja ya 220 hari ini berapa jadi gajinya totalnya ya. Kita kali aja dengan 220. Nah, yang ini juga dikali dengan 220 ya. Oke, 200.000 dikali dengan 220.000 ya. Hasilnya adalah 44 juta ya. Nah, berarti kalau misalkan hari fluktuatifnya dalam setahun 220 hari, maka harusnya guru tersebut dibayar 44 juta totalnya per tahun ya. Seperti itu caranya. Oke. Lalu kita masuk ke soal nomor 3 ya, soal terakhir. Beberapa speedometer memiliki satuan kecepatan yang berbeda ya. Nah, di dalam kecepatan memang bisa mengukur dengan dua satuan yang berbeda ya, yaitu bisa dengan mph atau mil per hour, mil per jam ya, atau dengan kilometer per hour atau kilometer per jam. Ya, mungkin di Indonesia lebih sering dipakai kilometer per jam, tapi di luar negeri atau di Amerika lebih sering mile per hour ya, atau mil per jam. Bagaimana cara kalian untuk menjelaskan bahwa kecepatan sepeda motor yang kendarai 55 mil per hour lebih besar daripada 80 km per jam? Gampang ini ya. Nah, kita harus mengubah antara 55 mil per hour ke kilometer per jam, atau dari 80 km per jam kita ubah jadi 55 mil per hour ya. Nah, yang perlu kita tahu bahwa adalah satu mil per hour atau mil per jam itu sama dengan 1,609 ya, atau 1,6 aja kilometer per jam. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan 55 mil per jam, berapakah dalam kilometer per jam ya? Nah, ini gampang ya, ini tinggal kita kali aja dengan, maaf ya nge-lag. Ini kita kali aja dengan 55
Berarti ini juga dikali dengan 55. Ya. Hasilnya adalah 88 km per jam. Jadi 55 mil per jam itu adalah 88 km per jam. Ya, jelas berarti 55 mil per hour ini lebih besar daripada atau lebih kencang daripada 80 km per jam, karena 55 mil per hour itu 55 mil per jam adalah 88 km per jam ya. Oke guys, ini aja yang mau aku jelasin ya tentang rasio dengan satuan yang berbeda. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Thank you guys for watching this video. See you again in the next video.